Gunung Salak. Gunung yang terlihat tenang dari kejauhan, hijau, berkabut, dan selalu memancing siapapun untuk mendekat. Namun di balik kabutnya yang tebal, Gunung Salak menyimpan cerita-cerita yang jarang dibicarakan dengan suara lantang. Cerita tentang pendaki yang tersesat di jalur yang seharusnya jelas. Cerita tentang kompas yang berputar tanpa arah. Dan cerita tentang mereka yang naik, tetapi tidak pernah benar-benar kembali. Malam ini, kita akan membahas satu kisah nyata yang hingga sekarang masih menyisakan banyak tanda tanya. Kisah seorang pendaki yang dinyatakan hilang selama 3 hari di Gunung Salak. Yang aneh bukan hanya soal hilangnya. Namun, apa yang ia alami selama 3 hari itu? Dan bagaimana ia kembali? Bab 1. Niat yang terlalu sederhana. Sebut saja namanya Raka. Usianya 23 tahun. Mahasiswa, pencinta alam, dan sudah beberapa kali mendaki gunung-gunung di Jawa Barat. Pendakian ke Gunung Salak ini, menurut Raka, hanyalah pendakian singkat. Tidak ada niat bermalam lama. Tidak ada rencana menjelajah jalur aneh. Hanya naik, menikmati pemandangan, lalu turun. Ia berangkat bersama 2 temannya. Namun di pos terakhir, salah satu temannya memutuskan batal karena kondisi badan menurun. Akhirnya Raka melanjutkan pendakian hanya berdua. Kesalahan pertama. Mereka menganggap Salak sebagai gunung biasa. Bab 2. Jalur yang mulai berubah. Awalnya semua terasa normal. Jalur masih jelas. Tanah basah. Akar-akar pohon menjulur seperti biasa. Namun sekitar 1 jam pendakian, kabut mulai turun. Terlalu cepat. Kabut di Gunung Salak bukan sekadar kabut. Ia tebal. Sunyi. Dan seolah menyerap suara. Langkah kaki terdengar terlalu dekat. Padahal tidak ada siapa-siapa. Raka mulai merasa jalur yang mereka lewati terasa asing. Padahal menurut peta, mereka masih di jalur utama. Bab 3. Terpisah. Kesalahan kedua terjadi tanpa disadari. Mereka berhenti untuk istirahat. Raka berjalan beberapa meter menjauh. Hanya beberapa meter. Namun saat ia menoleh kembali, temannya tidak ada. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Hanya kabut. Raka memanggil. Sekali. 2 kali. Jawaban tidak pernah datang. Yang terdengar justru suara ranting patah dari arah berlawanan. Bab 4. Hari pertama hilang. Raka mencoba kembali ke jalur semula. Namun setiap langkah terasa salah. Kompas berputar. HP kehilangan sinyal. Ia berjalan, berhenti, lalu berjalan lagi. Sampai ia sadar satu hal. Gunung ini seperti memutar arahnya. Menjelang sore, ia menemukan sebuah tanah lapang kecil. Di sana, berdiri sebuah pohon besar. Dan di bawahnya, bekas sesajen. Masih baru. Raka memilih bermalam di sana. Dan malam itulah, ia mendengar langkah mengitari tendanya. Tidak cepat. Tidak berat. Seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Bab 5. Hari kedua, gunung yang menipu. Pagi hari tidak membawa kelegaan. Kabut masih turun. Raka melanjutkan perjalanan mengikuti aliran air. Namun semakin ia berjalan, semakin ia merasa jalur ini pernah ia lewati.
Pohon yang sama. Batu yang sama. Seolah ia berputar di tempat yang sama. Di siang hari, Raka melihat seseorang berdiri di kejauhan, membelakanginya. Saat dipanggil, sosok itu menghilang ke dalam kabut. Bab 6 hari ketiga, titik menyerah. Di hari ketiga, Raka mulai berbicara sendiri. Tenaganya habis. Ia duduk di atas batu dan menangis. Dan saat itulah, ia mendengar suara pelan di telinganya. "Kamu bukan orang sini." Suara itu tidak mengancam, tapi membuat seluruh tubuhnya membeku. Raka menutup mata. Dan ketika membukanya kembali, ia berada di jalur yang sangat ia kenal. Jalur awal pendakian. Bab 7 ditemukan. Tim SAR menemukan Raka di pagi hari. Kondisinya lemah. Dehidrasi. Namun yang membuat heran, ia ditemukan sangat dekat dengan base camp. Padahal pencarian telah dilakukan hingga jauh ke dalam hutan. Raka hanya berkata satu hal. "Saya tidak sendirian di sana." Hingga hari ini, Raka tidak pernah mau naik gunung lagi. Ia percaya, Gunung Salak bukan tempat untuk menantang. Ia hanya membuka jalur untuk mereka yang diizinkan lewat. Jika kamu berniat mendaki Gunung Salak, ingat satu hal. Jangan merasa paling tahu jalan. Karena di sana, ada yang lebih dulu tinggal. Bab 8, malam pertama yang sebenarnya. Malam pertama sebenarnya tidak pernah benar-benar berlalu bagi Raka. Ia merasa hanya memejamkan mata sebentar. Namun ketika terbangun, suasana masih gelap. Dan suara itu masih ada. Bukan lagi langkah kaki, melainkan napas. Berat. Teratur. Seolah ada sesuatu duduk tak jauh dari tendanya. Raka tidak berani membuka resleting. Ia hanya diam. Menghitung detak jantungnya sendiri. Sampai ia sadar. Napas itu mengikuti ritme napasnya. Saat ia berhenti bernapas sejenak, suara itu juga berhenti. Bab 9, jalur yang menolak. Keesokan harinya, Raka mencoba turun. Namun setiap langkah ke bawah terasa seperti melawan sesuatu. Tanah menjadi licin tanpa hujan. Akar pohon seperti berpindah posisi. Ia beberapa kali jatuh, namun selalu jatuh ke arah yang sama, ke dalam hutan. Seolah jalur itu menolak dilewati. Bab 10, pertemuan di Saung Tua. Di tengah kelelahan, Raka menemukan bangunan kecil dari kayu. Saung. Rapuh. Tua. Namun di dalamnya, ada bara api yang masih hangat. Dan di sana, ia bertemu seorang kakek. Kakek itu tidak bertanya, tidak menyapa, hanya berkata pelan. Bab 11, tawaran. Kakek itu memberi Raka air. Airnya jernih, dingin. Namun sebelum Raka meminumnya, kakek itu berkata, "Kalau kamu minum, kamu tinggal." Raka tidak mengerti. Ia menolak. Dan wajah kakek itu berubah. Bukan marah, kecewa. Bab 12, kembali dengan syarat. Raka pingsan. Dan saat terbangun, ia berada di jalur awal. Namun ada satu hal yang berbeda. Jam tangannya mati. Tepat di hari pertama ia hilang.
Bab 13 setelah turun. Sejak kejadian itu, Raka sering bermimpi hutan. Dan setiap mimpi selalu sama. Kabut. Dan suara yang berkata, "Kamu masih diingat." Gunung Salak tidak pernah memanggil. Namun ia selalu menjawab, bagi mereka yang melanggar batas. Jika suatu hari kamu tersesat di gunung, dan menemukan jalan pulang terlalu mudah, mungkin bukan kamu yang menemukan jalan itu,